Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya masih belum dengar di depan sini, Shalom. Haleluya, bersuka cita pagi hari ini kalau kita boleh sama-sama ada di tempat ini untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini saya percaya ada hadirat Tuhan yang beserta dengan kita. Oleh karena itu bawa hatimu, bawa kerinduanmu lebih sungguh. Karena saya percaya ketika kita benar-benar merindukan hadiratnya, di situ Tuhan hadir dan menjamah setiap kita. Amin Bapak Saudaraku. Mari setiap kita yang percaya, kita mau mulai ibadah kita di dalam doa. Kita satukan hati kita bersama-sama, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Kalau kami boleh ada bersama-sama datang ke tempat ini, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, setiap apa yang kami naikkan, pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah itu boleh menyukakan hati-Mu. Dan kami undang Kau Tuhan untuk bertata atas pujian penyembahan kami. Dan kiranya Kau menyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang hadir dan menyatakan kuasanya bagi setiap kami. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat semuanya siap untuk memulai ibadah kita pagi hari ini bersama dengan saya katakan. Amin. Siapkan hatimu sama-sama. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Sebab bersama dengan Engkau Tuhan, kami tahu ada penyertaan sempurna bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu, ya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan segenap iman nyanyikan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pagi hari ini kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dengan iman katakan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah sedetik pun kami ragukan Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Nyanyikan bersama-Mu Bapa. Oh bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
Ya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, oh bersama-Mu Bapa, oh ku lewati semua pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Kau yang teguhkan hati setiap kami pagi hari ini. Sebab kami percaya perkenanan dan pertolongan-Mu ada bagi kami. Oh, Engkau yang bertindak, oh memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, ya melimpah bagiku. Oh bersama-Mu dan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Ya Yesus, perkenanan-Mu ya, oh teguhkan hatiku. Dan Engkau yang bertindak, oh memberi pertolongan, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pagi hari ini kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau Allah gak pernah tinggalkan kami. Bahkan pertolongan-Mu selalu nyata bagi hidup setiap kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau Tuhan sepakat dengan iman kami, untuk kami gak pernah takut melangkah. Karena kami tahu Engkau Allah tak pernah tinggalkan kami. Kau yang selalu pegang tangan kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, izinkan kami nyatakan iman kami, bahwa bersama-Mu kami mampu lewati setiap persoalan di dalam hidup kami. Berapa banyak kau percaya pagi hari bahwa Kau Allah beserta dengan engkau Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat tinggi tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau nyatakan iman kita dengan menyanyikan lagu dengan segenap hatimu. Mari sama-sama kita mau nyanyikan dengan segenap hati kita. Katakan, bersama-Mu Bapa kami mampu lewati semua. Oh bersama-Mu Bapa, nyanyikan dengan imanmu, ku lewati. Amin. Perkenanan-Mu ya teguhkan hati. Kau yang kuatkan setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan ya Tuhan. Dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi dengan segenap hatimu katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Ya Tuhan, bersama-Mu perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Dan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu, dan anugerah-Mu besar melimpah
himku, anugerahmu besar dan anugerahmu besar melimpah bagiku. Lagi katakan anugerahmu besar Tuhan. Oh anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kalau pagi hari kau percaya bahwa dia bersama dengan engkau Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dia sanggup tolong engkau, mari naikkan sembahmu, naikkan pujian terbaik. Biar dia disukakan lewat puji sembah kita pagi hari ini. Oh Yesus, kami naikkan sembah kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Kau Allah selalu beserta kami. Kau tak tinggalkan kami. Kau yang selalu pegang tangan kami, menuntun setiap kami. Oh Kau sertai kami Tuhan, tak tinggalkan kami sendiri. Kau yang berikan kekuatan dan pertolongan. Oh Yesus, kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Oh, hanya Kau yang kami andalkan di dalam hidup kami. Oh Yesus, sikirabaya la 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 la, sikirabaya la 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 la, hinamaya la 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 la, sokorabaya la 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 la. Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini kita mau naikkan sembah kita. Biar tempat ini dipenuhi oleh setiap puji sembah kita. Oh rabasiki rabaya la 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 la, basokorabaya la 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 la, hinamaya la 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 mo, hiya la 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 la, basiki rabaya la 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 la, baya la 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 la. Oh bersamamu Tuhan kami mampu lewati setiap persoalan. Bersamamu Tuhan kami memperoleh kekuatan baru. Sebab Kau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Yesus, oh kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Oh rabaya la 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 baso, hinamaya namo. Ku percaya penuh kepadamu Yesus. Kau sanggup tolong kami, Kau sanggup pulihkan kami. Sebab Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang dahsyat. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Yesus. Ora pasiki namaya la 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 basi. Kirabaya la 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 basukurabaya la 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 la. Kirabashiki namaya la 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 la. Kirabashukurabaya la 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 la. Terima kasih Yesus. Terus nikmati hadiratnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Dia ada bersama kita pagi hari ini. Oh rabashiki nama ya rala. Kirabashiki taka ya rala la la la. Kirabashiki nama ya rala la la la. Kurabashiki nama ya rala. Yesus, kami percaya Engkau bersama kami hari ini.
Terus nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Ora basyikina mayara. Ya la baso kurabaya. Ya la baso kurabaya la. Ya la base ya la bo. Inama ya la bo. Kami besar dari setiap masalah kami. Kau Allah yang dapat kami andalkan. Kau Allah yang selalu pihak kami, membela kami, menuntun kami, memulihkan kami. Oh Yesus, oh Yesus, kami percaya dalam nama-Mu ada kemenangan kami. Ora basikin nama ya Allah. Pagi hari ini kami percaya hanya Engkau Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Tidak ada Allah lain, tidak ada pribadi lain yang bisa kami andalkan. Bahkan manusia sekalipun gak bisa kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan dalam hidup kami. Izinkan kami berpaut penuh akan Engkau. Izinkan kami berpegang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan dengan imanmu Yesus. Oh Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Oh, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Oh di setiap
tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan kita, Bapak Saudaraku. Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang mampu kami andalkan Tuhan dalam hidup setiap kami, tiada yang lain. Sebab itu kami bersuka cita dan kami mau bersorak-sorai menyanyikan nama-Mu. Siap kita yang siap bersorak-sorai menyanyikan nama Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Coba katakan kanan kirimu seperti ini. Yuk andalkan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kita mau andalkan Tuhan pagi hari ini bersama-sama Bapak Saudaraku. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Rino wengi gandol Gus, katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayo tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Semuanya gandol sama Gusti pagi hari ini, amin. Kalau kita gandol Gusti, semua masalah, semua problem, saya percaya Tuhan akan selesaikan dari kita, amin. Yang mau coba kepalkan tangan seperti ini, katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gus. Lagi kepal tangan tinggi-tinggi, katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Asik. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Oh atiku ayo tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih. Jemaat Tuhan nyanyikan dengan suara paling kencang, katakan kula amung percaya ora bakal nanging selam. Atiku ayem, atiku ayem tentrem, atiku saben dina kula nggih gandol. Lagi bersama-sama. Oh kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Oh atiku ayem tentrem, oh atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih. Semua boleh gak kepalkan tangannya tinggi-tinggi semua? Semuanya coba-cobaan. Kita mau tarik paling kenceng karena kita mau gandol sama Gusti, amin. Siap semuanya? 1, 2, 3. Gandol Gusti. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab bersama dengan Tuhan kita akan alami kemuliaan demi kemuliaan. Amin Bapak Saudaraku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita puji Tuhan kita. Yeay. Mari dengan penuh keyakinan katakan lagu ini. Oh tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Oh, oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku.
Nyatakan dia Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa tercurah, kuasa-Mu tercurah. Bagiku setia dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh selamanya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala Bapak Saudaraku. Hey, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kami penuh yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah tuntun setiap kami. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Dari mana? Dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh selamanya. Hey, hey, ah. Hey. Kami percaya Tuhan, Kau Allah tak pernah tinggalkan setiap kami. Kau selalu tuntun hidup kami. Satu kami mau imani dan kami percaya di dalam Engkau. Yang percaya katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Lagi katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, hey. Selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sudah capek semuanya Bapak Ibu? Belum ya? Belum ya? Masih pagi, masih semangat semua, amin. Apalagi kalau kita jalannya sama Tuhan, pasti gak akan capek. Semuanya penuh sukacita, amin. Bapak Ibu dari tadi ya, saya tuh gak dengar suara Bapak Ibu. Bukan karena Bapak Ibu gak nyanyi, saya percaya Bapak Ibu nyanyi kok ya, amin. Cuma memang suaranya di depan musiknya kenceng. Jadi saya mau dengar suara Bapak Ibu, jemaat saja nyanyi, boleh? Boleh kita nyanyi buat Tuhan sama-sama, amin? Kita coba ya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan, kuasa-Mu bagiku, dengan-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Oh selamat. Sebentar, saya cuma dengar kayak 10 orang yang nyanyi. Padahal yang datang di sini ada 3.500 orang kan ya, benar ya, amin. Haleluya. Saya percaya bisa lebih kenceng lagi jemaat Betani MCC, amin. Amin. Hanya Kau Tuhan, come on. Kuasa-Mu bagiku senang. Dengan-Mu ku kan berjalan dari sampai. Sekali lagi tanpa musik. Hanya Kau Tuhan. dari kemuliaan
sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan buat Anda dan saya, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk kasih tahu kanan kiri seperti ini. Yuk sampai ketemu dalam kemuliaan Tuhan, amin. Kasih tahu dan kanan kirinya, sampai ketemu ya dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukur pagi hari ini kita sudah bersuka cita memuji menyembah Tuhan. Tiba saat yang kita diberikan kesempatan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan pertama kita di minggu ini. Dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk sukacitamu. Dan hari ini kami kembali diingatkan Tuhan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Dan kami tahu ketika Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, maka apapun tantangan di depan kami akan mampu lampaui semuanya. Satu, ajar kami gak pernah takut, ajar kami gak pernah ragu, tapi ajari kami untuk punya iman dan percaya penuh sama Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami juga diberikan kesempatan memberikan persembahan yang terbaik. Ajar kami juga Tuhan untuk berani memberi. Karena kami tahu apa yang kami tabur, kami juga akan menuainya. Dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dengan apa yang kami beri. Kami siap memberi Tuhan pagi hari ini. Mari yang siap memberi, mari bersama dengan saya katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau. Thank you Jesus. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Lagi katakan Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari kalau kau mengasihi dia, sama-sama kita serukan. Bapa, 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 kami datang Tuhan, ku naikkan syukur padamu. Oh Bapa, kami panggil Engkau Bapa. Ku sembah sujud kepada, sekali lagi katakan Bapa, Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu. Oh Bapa, Bapa, kami sembah, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi, kami muliakan namamu Tuhan. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu.
setiamu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi sungguh besar, nah kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Mari jemaat Tuhan. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji dengan segenap hatimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Kalau kau mengasihi dia, sekali lagi boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji namanya. Ku besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Aku mengasihi. Lebih lagi katakan sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Katakan sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu Bapa. Ku mengasihimu Bapa. Ku mengasihimu. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bahwa kami umat-Mu di tempat ini adalah umat yang sangat mengasihi-Mu. Bahwa siap kami untuk boleh melihat dan memandang kepada kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami teramat percaya Bapa tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan kami sendiri. Karena kasih-Mu teramat dalam mengasihi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Bapa, sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami, berkati setiap kami Tuhan. Supaya dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, kami dimampukan memahami apa yang menjadi rencana Bapa, apa yang menjadi tujuan lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan,
Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pada pagi hari ini saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal dan memahami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya teramat percaya orang yang mengenal dan memahami kebaikan Tuhan, maka hatinya akan limpah dengan ucapan syukur. Orang yang mengenal dan memahami kebaikan Tuhan, maka orang ini sekalipun diperhadapkan kepada persoalan dan pergumulan hidup, dia akan tetap kuat dan akan keluar sebagai pemenang. Orang yang mengenal dan memahami kebaikan Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang yang akan takjub akan karya Tuhan Bapak Ibu. Dan salah satu karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita ketika Yesus berfirman, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudara, setiap kita adalah pilihan dari Tuhan Yesus. Kemudian kita buka di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kenapa Tuhan memilih kita dan apa yang menjadi rancangan Tuhan ketika dia memilih kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10 kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Satu lagi naikkan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Saya baca bagi kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imani ayat ini Bapak Ibu. Kita ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Firman Tuhan mengingatkan kita dipilih oleh Tuhan untuk menggenapkan kehendaknya dalam hidup kita. Supaya kita, firman Tuhan katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Allah berdiam dalam diri kita. Kenapa Yesus mengingatkan murid akan pesan yang begitu penting supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sampai murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai mereka diurapi oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ternyata firman ini mengingatkan oleh Roh Allah yang diam di dalam diri kita, maka kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar datangnya dari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi. Orang yang pergi ke pengadilan kalau dipanggil untuk menjadi saksi adalah orang-orang yang mengalami apa yang sedang dilihatnya. Kita yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Berarti kita adalah orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, orang-orang yang menikmati kemurahan Tuhan, sehingga kita mampu menceritakan kepada orang lain akan kuasa yang besar dari Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa kita sebagai umat Tuhan perlu mengenal, memahami secara pribadi siapa Allah yang kita sembah.
Kalau kita secara pribadi mengenal dia, kita merasakan kebaikannya, kita takjub akan kuasanya, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang tidak bisa berdiam diri untuk tidak menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saudara siap menikmati kebaikan kasih Tuhan? Sebagai umat pilihan Tuhan, maka Tuhan memberikan sebuah janji Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 65 ayat 5 firman Tuhan catat, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kita bisa lihat pagi hari ini, firman Tuhan mencatat, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Boleh lihat kiri kanannya, apakah kita ini orang-orang berbahagia atau tidak Bapak Ibu? Coba lihat sebelah kiri kanannya, ini ciri orang berbahagia atau tidak? Karena firman Allah katakan, berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan satu pesan Tuhan, orang yang mendekat kepada dia, maka firman-Nya ingatkan, orang ini, maka setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang kenyang dengan kebaikan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita dipilih oleh Tuhan, kita akan mengalami apa yang menjadi janji Tuhan, kenyang dengan kebaikan Tuhan, kita mengalami apa yang Tuhan firmankan, sehingga kita anak-anak Tuhan yang Dia pilih akan mampu menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan luar biasanya janji Tuhan, kebaikan yang Dia lakukan bukan hanya untuk 1 minggu, bukan hanya untuk 1 bulan, bukan hanya untuk 1 tahun, tetapi firman Allah katakan Dia memahkotai tahun itu dengan kebaikan. Artinya sepanjang waktu Allah begitu baik dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tetapi faktanya Bapak Ibu, ini yang perlu kita kaji pada pagi hari ini. Banyak orang yang tidak merasakan kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang yang tidak mampu menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tadi malam dalam diskusi kami saya katakan, kalau saya nggak menikmati kebaikan Tuhan, saya akan tetap bekerja di bank Bapak Ibu. Tapi saya rasakan bagaimana kebaikan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup saya. Itu sebabnya saya berani berkata kepada keluarga saya, kalau bos saya di dunia tahu memberikan yang terbaik bagi saya, maka bos saya yang di sorga pasti tahu memberikan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Firman Tuhan mengingatkan, ada hal yang menghalangi. Kenapa banyak umat Tuhan yang tidak mampu menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu. Salah satunya adalah karena mereka menyembunyikan pelanggaran. Pagi hari ini, jangan pernah tutupi dosa dalam hidupmu. Jangan pernah sembunyikan pelanggaran dalam hidupmu. Karena Alkitab catat firman Tuhan berkata, yang menghalangi kita menikmati kebaikan Tuhan adalah karena kita menyembunyikan pelanggaran dalam hidup kita. Engkau boleh sembunyikan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita buka firman Tuhan Amsal 28 ayat 13. Kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Sekali lagi, firman katakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Lanjut, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan
sayangi. Jadi kalaupun kita nyanyi dari depan ini, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Kalau kita sembunyikan pelanggaran, maka kita nggak mungkin mengalami keberuntungan dalam hidup. Kita umat pilihan Tuhan sama seperti orang Israel, Bapak Ibu. Dan firman Allah mencatat mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita pun bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkata, atasnya namaku disebut, sama seperti kita, atas kita nama Tuhan disebut. Tetapi tahukah Bapak Ibu, di dalam kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel pernah mengalami penderitaan hingga 18 tahun karena mereka menyembunyikan pelanggaran dalam hidup mereka. Kita buka Hakim-Hakim 10, kita baca ayat 6 sampai dengan ayat 16. Judul perikopnya, Israel ditindas oleh Bani Amon. Sekali lagi, bangsa ini seharusnya tidak perlu mengalami penderitaan, tidak perlu mengalami banyak masalah, sama seperti umat Tuhan hari ini. Kalau engkau gandol Gusti Allah, maka sama dengan ayat ini, Bapak Ibu. Tetapi karena mereka menyembunyikan pelanggaran sehingga mereka tidak mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu yang hadir membaca ayat ganjilnya. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, kepada Dia mereka tidak beribadah. 7. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. 11. Orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. 13. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. 15. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Sekali lagi mungkin kita akan berkata dalam hati, kami kan beribadah, kami menyembah Allah, kami tidak meninggalkan Allah. Tetapi kenapa begitu banyak hambatan persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan ini? Sekali lagi Bapak Ibu, artinya menyembah Allah ataupun ilah-ilah lain, ketika kita menempatkan sesuatu itu jauh lebih hebat daripada Tuhan yang kita sembah. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang justru menempatkan rasa takut mereka, rasa khawatir mereka itu di atas daripada kebesaran Allah dalam hidupnya. Betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang melihat pergumulan mereka itu jauh lebih hebat daripada Allah yang mereka sembah dalam hidupnya. Berarti kita menempatkan ilah-ilah lain di atas Allah dalam kehidupan kita.
Seringkali pergumulan itu menghalangi mata rohani kita untuk melihat kebaikan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Saya sering berkata begini, saya teramat percaya firman Allah. Dan firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa. Kenapa Tuhan sampai katakan pencobaan biasa? Karena Alkitab catat Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak akan pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Artinya setiap kali Tuhan izinkan ada pergumulan, setiap kali Tuhan izinkan ada persoalan, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan solusi atas masalah itu dalam hidup ini. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan tidak mampu melihat solusi yang Tuhan sudah taruh di depan mereka. Kenapa? Karena mereka melihat masalah itu jauh lebih besar daripada Allah yang mereka sembah. Mari kita tilik bagaimana orang Israel ketika diselamatkan oleh Tuhan, ketika mereka melewati Laut Teberau. Itu luar biasa hebat Bapak Ibu. Bagaimana laut itu bisa dibuat menjadi jalan bagi orang Israel sehingga mereka bisa menyeberang tanpa mengalami kesulitan apapun. Dan selepasnya mereka lewat dari Laut Teberau, maka orang Israel itu mengadakan pesta. Mereka memuliakan Tuhan, mereka memuji Tuhan. Tapi Alkitab mencatat beberapa waktu sesudah mereka meninggalkan Laut Teberau dan dalam perjalanannya mereka tiba di Mara. Kemudian mereka mencicipi air yang ada di Mara itu. Alkitab catat, airnya rasanya pahit. Respon yang salah dari bangsa Israel lah yang membuat mereka tidak mampu melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Maka mereka marah, mereka bersungut-sungut, bahkan mungkin menyalahkan Musa pada saat itu. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah pada saat Tuhan izinkan ada masalah itu, Tuhan tidak menyediakan solusi? Tuhan sudah menyediakan solusi Bapak Ibu. Karena ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan hanya menunjukkan kepada Musa. Musa itu ada sepotong kayu, ambil kayu itu, lemparkan ke dalam sumur itu. Airnya berubah, bukan hanya menjadi tawar, tetapi berubah menjadi manis. Artinya Tuhan sedang menunjukkan tidak ada satu persoalan apapun bagi umat Tuhan yang sesungguhnya Tuhan tidak selesaikan atau sediakan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh umatnya. Tapi seringkali kita berkata pergumulanku berat karena kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Kalaupun orang Israel lewatkan marahnya yang pahit, dia ikuti saja tuntunan Tuhan, maka dalam jarak 8 km sampai 10 km mereka akan ketemu yang namanya Elim. Bagi yang pernah ke Israel minta tolong nanti ke tour leadernya berhenti di Elim. Elim itu memang gunung batu Bapak Ibu. Tapi bagaimana dari gunung batu itu Tuhan bisa keluarkan 12 mata air sesuai dengan jumlah bilangan orang Israel. Suku Israel. Kemudian dari gunung batu itu Tuhan sediakan 70 pohon korma yang sanggup membuat hidup mereka diberkati, bahkan berkelimpahan dalam hidup mereka. Sama halnya dalam kehidupan kita. Seringkali kita merespon dengan cara yang salah sehingga kita tidak melihat kebaikan, kemurahan dan apa yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal firman Tuhan mencatat kita dipilih supaya kita mampu menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu ketika saya pertama sekali ke Israel, tadi pagi saya saksikan ke Bu Leo. Saya banyak mengenal pengusaha besar, saya banyak mengenal pejabat. Tetapi justru yang pertama sekali memberangkatkan saya ke Israel, saya bilang, kalau istilah orang Medan itu inang-inang, ibu-ibu yang jualan di emperan Bapak Ibu. Pada saat saya penginjilan kepada ibu ini, kemudian dia cerita-cerita kepada saya. Bapak sudah pernah ke Israel? Saya bilang belum. Kalau begitu temanin saja saya berangkat ke Israel.
Saya bilang biayanya mahal Ibu. Kalau kita berdua itu 70 juta pada saat itu. Dia bilang gak apa-apa, saya kaget Bapak Ibu. Karena dia cuma jualan di emperan. Jual sayur-sayuran. Yang dibuatnya pakai tumpuk-tumpukan kecil. Kapan terkumpul 70 juta ini menurut logika saya. Tapi dia bilang, kita berangkat sama Pak. Kemudian saya katakan pada saat itu kita ke rumah ibu. Saya kepingin tahu. Kemudian saya ke rumahnya Bapak Ibu. Saya ngobrol-ngobrol dengan anaknya. Kemudian saya cerita ke anaknya, tadi ibu ini minta ditemenin ke Israel. Anaknya langsung support. Berangkat saja Pak. Kapan mau berangkat Bapak tinggal bilang. Biar kita siapkan paspor ibu. Kami berangkat ke Israel Bapak Ibu. Makanya ketika saya sampai di Medan, saya panggil pengerja saya. Kalau klien yang memberangkatkan saya ke Israel, saya nggak kagum dengan Tuhan. Kalau Joni Pardede yang memberangkatkan saya ke Israel, saya nggak kagum dengan Tuhan. Kalau gubernur yang memberangkatkan saya ke Israel, saya nggak kagum dengan Tuhan. Tapi bagaimana hal yang tidak di logika saya, itu Tuhan sanggup lakukan, seperti firman-Nya katakan, supaya kamu mampu menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat masalah itu berat. Kita enggak mengagumi apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Sementara firman-Nya katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak akan melampaui batas kekuatanmu. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar atas masalahmu. Orang Israel, sekalipun dia punya Allah yang hebat, dia tinggalkan Allahnya. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mencatat mereka harus menderita selama 18 tahun. Dalam konseling saya begitu banyak saya perhatikan anak-anak Tuhan. Karena engkau tidak mempercayai firman Allah, akhirnya engkau mengalami hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah kehidupanmu. Firman Tuhan mencatat Bapak Ibu, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Inilah Allah kita. Maka kalau kita lihat di ayat 16 Hakim-Hakim 10 tadi, ketika orang Israel menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka firman Tuhan mencatat, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Artinya siapapun yang ngomong ke Tuhan, ampuni aku, maka Bapa akan ampuni, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan sakit penyakitmu, Tuhan akan memberikan keberhasilan dalam hidupmu, maka Dia akan mengangkat engkau karena itu menjadi janjinya, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dia akan mengangkat engkau naik dan tidak menjadi turun. Dan firman Allah katakan, kalau aku yang buka pintu, tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Kalau aku yang mengangkat engkau, tidak ada seorang pun yang mampu menurunkannya. Ini janji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi kuncinya, jangan simpan pelanggaran. Di hadapan istrimu engkau bisa simpan pelanggaran. Di hadapan bosmu di kantor engkau bisa simpan pelanggaran. Tapi di hadapan Tuhan itu semuanya terbuka Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang jujur terbuka di hadapan Tuhan. Dan firman-Nya katakan, maka Ia akan memulihkan keadaan kita. Saudara ingat bagaimana Tuhan pernah memberikan sebuah pesan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, karena Niniwe ini begitu jahat, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat hati Tuhan terluka. Sampai Tuhan katakan maka Tuhan akan tunggang balikkan Niniwe.
Tapi ketika Niniwe bertobat, mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya baca bagi kita Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Artinya hati Tuhan seperti firman tadi katakan, sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia adalah murah hati. Karena Allah itu kasih. Jadi firman Allah mengingatkan kita, kenapa Tuhan menginginkan supaya anak-anak Tuhan itu tetap mengalami dan hidup di dalam janjinya. Kita anak-anak Tuhan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang bagi anak-anak Tuhan untuk boleh mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya ketika dia membiarkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, ini lebih dalam lagi. Bukan kita, tapi kita biarkan orang lain bersalah. Kita buka di dalam Amsal 28 ayat 23. Amsal 28 ayat 23. Supaya orang-orang yang bekerja di kantor jangan ABS. ABS itu artinya asal Bapak senang. Kita baca bersama-sama, 2, 3, iya. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Ternyata Tuhan mengingatkan jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Kita buka Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama, 2, 3, iya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berapa banyak orang di samping kanan kiri kita yang mungkin negatif thinking terus tapi kita biarkan. Berapa banyak orang yang tidak mau ke gereja dan kita tahu tidak ada keselamatan selain daripada dalam nama Yesus, tapi kita biarkan. Padahal itu saudara kita. Yang penting bukan aku, kita bilang. Berapa banyak orang yang jalannya sesat tapi kita biarkan. Kita tahu orang ini sedang menuju kepada kebinasaan tapi kita biarkan. Alkitab catat, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ada begitu banyak orang lebih baik memilih diam, yang penting bukan aku. Ternyata di hadapan Tuhan itu enggak benar Bapak Ibu. Karena Tuhan memilih kita sebagai media untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kalau Anda tahu bos Anda salah, ambil jalan, pilih berdua atau 4 mata, ngomong ke dia. Kalau dia enggak lakukan itu urusan dia. Tapi yang penting kita sudah menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu akan membela hidupmu yang akan menuntun engkau untuk mengalami janji dan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Kita lihat bagaimana dalam Galatia 2 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Petrus adalah rasul, dia adalah murid Tuhan Yesus, tapi pada satu waktu Petrus juga bisa salah. Pada saat itu Petrus munafik. Nah sehingga Paulus itu menegur dia. Saya baca di dalam ayat 13-nya ini ungkapan Paulus. Bagaimana Petrus berlaku munafik. Di ayat 14 Paulus mengingatkan bahwa Petrus tidak sesuai kebenaran Injil. Tetapi firman Tuhan mencatat perkataan Paulus ini diterima baik sama Petrus. Petrus berubah dan mereka mengalami janji Tuhan yang sama. Sekali lagi Bapak Ibu,
kita perlu mengingatkan orang lain. Ada orang, mungkin ada saudara kita yang sedikit-sedikit khawatir terus dalam hidupnya. Yang selalu di mulut bibirnya adalah rasa khawatir, rasa khawatir, rasa khawatir. Apapun lewat yang diceritakan adalah ketakutan, ketakutan, ketakutan. Ternyata itu tugas kita menyampaikan kebenaran. Ingatkan dia. Kalau engkau mempercayai Yesus dalam hidupmu. Nah, ada orang yang kadang-kadang melihat segala sesuatunya dari sisi negatif. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Firman Tuhan mencatat bagaimana Daud. Semua kita tahu Daud adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Bahkan Alkitab catat Daud ini 7 kali dalam sehari berdoa kepada Tuhan. Daud seorang nabi, Daud seorang raja. Tapi Daud pun bisa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Untungnya Nabi Nathan itu berani mengingatkan akan kesalahan Daud. Daud menerima, Daud berubah, Daud bertobat. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mencatat, Allah sendiri berkata bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan kepada Dia. Jadi sekali lagi kita harus percaya pepatah dunia, nobody perfect dia bilangnya kan. Gak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang berarti butuh teguran. Tetapi cara menegurnya ini yang penting. Kita lakukan dengan hormat, dengan kasih. Karena firman Tuhan catat, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ternyata Tuhan menginginkan supaya kita anak-anak Tuhan ini semuanya menjadi media, menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Yang berikutnya, karena Tuhan merindukan setiap anak-anak Tuhan itu boleh menikmati kegenapan akan firman Tuhan dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan Bapak Ibu. Satu hal yang Tuhan ingatkan, bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita. Supaya kita mampu menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Teramat banyak perkara baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang akan menuntun umatnya mengalami kegagalan. Tidak ada satupun rancangan Tuhan untuk membuat kita menderita, Bapak Ibu. Tidak ada satu rancangan Tuhan pun untuk membuat anak-anaknya tidak mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Tuhan itu merindukan setiap orang yang dipilihnya. Engkau mampu menjadi saksinya Tuhan. Saksi adalah engkau mengalami sendiri perbuatan Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Saksi yang mampu menceritakan kepada orang lain karena kita mengalami perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita bukan mengagungkan, kita bukan berbuat karena kita tidak tahu, kita tidak memahami. Tapi Alkitab mengingatkan, anak-anak Tuhan engkau dipilih supaya engkau sendiri mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mau pada pagi hari ini, kalau engkau mengalami persoalan pergumulan dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan hidupmu. Bukan berarti kurang panjang tangan Tuhan menolongmu. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa-doa yang engkau naikkan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan hidupmu. Sesungguhnya Tuhan sangat rindu melimpahi umatnya dengan kebaikan-kebaikannya. Dia sangat rindu menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia sangat rindu membuka apapun yang menghalangimu untuk naik. Apapun yang menghalangi kegagalanmu. Tuhan mau engkau mengalami keberhasilan dalam hidupmu. Supaya engkau mampu menceritakan, Allahku hebat, Allahku ajaib, Allahku dahsyat, Allahku penolong dalam hidupku. Allahku yang menyembuhkan aku.
Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan, jangan sembunyikan pelanggaran dalam hidupmu. Akui di hadapan Tuhan. Ternyata pelanggaran itu, dosa yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup. Perhatikan orang Israel, Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan katakan umat pilihanku, umat kesayanganku. Sekalipun Tuhan katakan atasnya namaku disebut. Firman Tuhan mencatat, ketika mereka menempatkan bukan Allah yang menjadi prioritas dalam hidup mereka, maka bangsa itu mengalami penderitaan. Tuhan bekerja pagi hari ini. Lepaskan, akui di hadapan Tuhan. Tuhan sangat ingin memberkati hidupmu. Yang kedua, Tuhan ingatkan, jangan pernah biarkan hidupmu menjadi pemberita kebenaran bagi orang lain. Jangan pernah takut menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Jangan pernah takut mengingatkan kesalahan orang lain. Supaya mereka boleh diselamatkan. Supaya mereka boleh mengalami janji Tuhan. Supaya mereka boleh menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan sekali lagi Tuhan ingatkan, supaya setiap kita boleh hidup di dalam janji itu. Kita angkat pujian ini, katakan, Engkau ada bersamaku di setiap hidup, setiap waktu hidupku. Bersamaku di setiap hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
bagiku. Apapun yang menjadi persoalan pergumulanmu pada pagi hari ini, dengan iman engkau berkata, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan pergumulanku. Tidak ada satu perkara pun yang Tuhan tidak sanggup selesaikan dalam hidupmu. Amin. Tidak ada satu persoalan pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu tanpa Tuhan sediakan solusi atas masalahmu. Itu sebabnya Tuhan menguatkan kita. Sehelai rambutmu pun terhitung semuanya. Tidak ada satu persoalan apapun yang bagi Tuhan tidak sanggup selesaikan buat kita. Yang Tuhan inginkan, engkau mengandalkan Dia, mempercayai Dia, bergantung penuh kepada Dia. Bukan meratapi, bukan membuatmu lemah ketika Tuhan izinkan masalah. Tapi seharusnya semakin mendorongmu mengejar kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bukankah firman-Nya mengingatkan, Roh Allah ada dalam diri setiap kita hari ini. Dan ada kuasanya yang turun dalam hidupmu. Supaya lewat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita mampu menikmati perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Sehingga setiap kita akan tampil menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita akan mampu menceritakan kepada orang lain, Allahku Jehovah Jireh, Allahku penyembuh dalam hidup. Amin. Allahku memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam hidupku. Allah yang mengangkat aku sebagaimana firman-Nya katakan. Dia mengangkat naik dan tidak menjadi turun. Amin. Aku tahu Allahku Allah yang hidup. Ya. Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Dia. Sebab ketika Dia bekerja, engkau akan bersorak-sorai. Engkau akan terheran-heran melihat bagaimana campur tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sehingga engkau akan mampu menceritakan kepada orang lain, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia ada setiap musim hidupmu. Dia tidak pernah membiarkanmu sendiri. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada hari ini dalam hidupmu sebagai penolong, pembela dalam hidupmu. Tuhan mau engkau menikmati, engkau memahami kebaikan kemurahan-Nya, supaya lewat hidupmu orang akan agungkan Tuhan. Kami mau ikut engkau karena kami melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Dan orang-orang akan mulai berkata, kami mau ikut Tuhan yang engkau sembah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Kiranya keagungan-Mu terus engkau limpahkan di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Pakai setiap kami ya Bapa, menjadi umat yang mengalami, memahami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi umat-umat yang senantiasa mampu mensyukuri setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sebab kami tahu tidak ada satu perkara apapun yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan bahwa dalam segala hal Allah yang kami sembah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya, kami akan menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Jadikan setiap kami menjadi orang benar. Jadikan setiap kami menjadi umat yang takut akan Tuhan. Karena firman-Mu mengingatkan orang benar sama hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak mengenal musim. Dia terus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya
suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat kepada kedua orang tua mereka. Sehingga rumah tangga yang disukai Tuhan akan terjadi di tengah-tengah keluarga umat-Mu di tempat ini Bapa. Berkati usaha pekerjaan mereka, karena firman-Mu berkata, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, maka kemanapun mereka melangkah, perjalanan mereka akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk yang persembahan kedua di minggu ini. Kita persiapkan persembahan kita dan kita awali dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk setiap firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Gak pernah takut, gak pernah gentar, sebab Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, saya menyampaikan firman-Mu, hamba percaya Tuhan, Tuhan akan memakai beliau lebih lagi, Tuhan pertajam Tuhan pengenalannya akan Engkau, sehingga lewat pelayanannya semakin banyak orang diberkati, semakin banyak orang mengenal Kristus. Dan kiranya juga Tuhan memberkati setiap aspek kehidupannya, kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya, apa saja yang beliau kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Dan hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan dengan persembahan yang kedua. Kami rindu memberikan persembahan dengan ketulusan hati kami, karena kami tahu Tuhan apa yang kami tabur ini adalah untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan selalu. Kami siap memberi Tuhan, mari setiap kita yang siap memberi bersama dengan saya katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan saksikan video pengumuman berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam 10:30 siang dan jam 5:30 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekarang kita semua bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi kebutuhan mereka, cukupkan harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pendeta Anton Surbekti yang sudah Engkau pakai melayani di tempat ini. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.